Halo, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rizal dari jurusan PJJ Akuntansi kelas AK403 dengan NIM 2303010101077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Ini adalah studi kasus 1. Selanjutnya, instruksi yang pertama adalah Andi menunjukkan beberapa bentuk komunikasi nonverbal yang kurang positif dalam interaksi layanan. Contohnya nada suara, Andi tidak mengucapkan sepatah kata pun, menunjukkan kurangnya empati dan ketertarikan dalam berkomunikasi. Yang kedua, gerak tubuh dan postur. Andi hanya menunjuk secara acuh terhadap daftar perjalanan tanpa memberi penjelasan, bahkan membelakangi tamu saat menjawab telepon, memperlihatkan sikap tidak peduli dan tidak profesional. Yang ketiga, ekspresi wajah dan kontak mata. Andi tampak menunjukkan kekesalan yang dipendam, dan ia kemungkinan besar menghindari kontak mata, menandakan ketidaktertarikan dalam membantu tamu. Yang keempat, penggunaan ruang pribadi. Andi menghalangi akses Lisa ke meja dengan cara membelakanginya, sambil mengangkat telepon, yang dapat menciptakan jarak fisik dan emosional antara petugas dan tamu. Instruksi kedua, contoh komunikasi yang buruk dari sampel sebelumnya. Andi menunjukkan bentuk komunikasi yang buruk dalam melayani tamu. Ia tidak menyapa atau menyambut tamu dengan ramah, padahal itu adalah bagian utama dari tugasnya. Ia tidak memberikan penjelasan secara verbal, hanya menyerahkan brosur tanpa konteks. Saat ditanya, Andi tidak menjawab dengan baik, hanya merujuk tanpa memberikan alasan yang jelas. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang bisa disalahartikan oleh tamu dan menyakiti perasaan mereka. Selain itu, Andi memunggungi tamu dan mengangkat telepon ketika tamu masih berbicara, yang mencerminkan sikap tidak sopan dan kurang profesional. Selanjutnya, instruksi 3, cara memperbaiki situasi yang terjadi. Caranya adalah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada tamu. Yang kedua, memberikan pelatihan ulang mengenai pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan manajerial yang lebih berfokus pada sisi kemanusiaan. Keempat, mengimplementasikan sistem umpan balik dari tamu untuk memperbaiki layanan. Yang kelima, mengedepankan pendekatan secara personal dalam berinteraksi dengan tamu. Selanjutnya, studi kasus 2. Dari analisis audiens, unsur nama proyek programnya adalah penawaran produk peralatan dan mesin kantor. Audiens utamanya Direktur PT Ale Interior atau Bapak Alexander H.N. Pengambil keputusan dalam pengadaan barang untuk kebutuhan operasional atau klien perusahaan. Yang ketiga, ukuran dan distribusi geografis. Perusahaan berskala menengah hingga besar berlokasi di Jakarta, di Jalan Milano nomor 145, dengan jangkauan proyek di wilayah perkotaan. Yang keempat, level pemahaman audiens. Memiliki pemahaman baik tentang kebutuhan operasional kantor, spesifikasi produk, dan prosedur penawaran bisnis. Harapan dan preferensi. Yang pertama, produk berkualitas dari merek terpercaya, misalnya Fuji Xerox. Yang kedua, penawaran harga yang kompetitif dan transparan. Yang ketiga, pelayanan cepat dan profesional. Yang terakhir, kemungkinan reaksi atau tanggapan. Yang pertama, produksi sesuai kebutuhan proyek atau kantor mereka. Yang kedua, harga bersaing. Ketiga, diberikan pelayanan tambahan seperti kunjungan atau demo produk. Selanjutnya, studi 3. Dalam studi 3 ini, dari kasus gambar A, surat permintaan barang. Yang pertama adalah surat bisnis berupa surat permintaan barang, dibuat oleh PT Rocket Management kepada PT Jangka Group berdasarkan penawaran sebelumnya. Kedua, format surat menggunakan full block style, di mana semua bagian surat, alamat, isi, penutup di rata kiri tanpa identitas. Format ini umum digunakan untuk surat resmi karena tampilannya rapi dan mudah dibaca. Evaluasi dan catatan perbaikan. Yang pertama, struktur surat sudah cukup baik karena mencakup semua unsur penting. Kedua, penulisan hal sebaiknya diganti dengan perihal agar sesuai dengan EYD. Yang ketiga, kolom lampiran sebaiknya diisi jika memang ada lampiran atau dihapus jika tidak ada. Yang terakhir, sebaiknya ditambahkan nomor telepon atau kontak yang bisa dihubungi untuk kejelasan yang lebih lanjut.
Pada gambar memo, isi memo sudah cukup efektif, namun masih bisa ditingkatkan. Saran perbaikan katanya, cantumkan tanggal pembuatan memo agar informasi lebih jelas secara kronologis. Berikan penekanan deadline atau batas waktu agar penerima mengetahui kapan tindakan harus dilakukan, sehingga pesan lebih tegas dan terarah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.